Katekismus Heidelberg 1563, pengajaran minggu pertama. Mari kita mulai. Pertanyaan pertama. Apa penghiburan utama yang kamu miliki dalam hidup dan juga saat mati? Jawaban: aku bukan milikku sendiri, melainkan milik Yesus Kristus, Juru Selamatku yang setia. Dia telah melunasi semua dosaku dengan darahnya yang berharga, melepaskanku dari kuasa iblis dan menjaga hidupku dengan penuh kasih. Tidak ada satu hal pun, bahkan sehelai rambut, yang jatuh tanpa seizin Allah Bapa. Segala sesuatu diatur untuk kebaikan keselamatanku melalui Roh Kudus. Aku diberi jaminan hidup yang kekal dan hati yang rela untuk melayaninya. Referensi ini diambil dari Roma 14 ayat 7 dan 8 yang berbunyi demikian. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Roma 14 ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan Yesus. Selanjutnya, mari kita baca dari 1 Korintus 6 ayat 19. 1 Korintus 6 ayat 19 yang berbunyi demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Referensi berikutnya dilihat dari 1 Petrus pasalnya yang ke-1 ayat 18 dan 19. Demikian bunyi ayat ke-18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, ayat 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Demikian kutipan dari 1 Petrus pasalnya yang ke-1 ayat 18 dan 19. Berikutnya kita akan lihat dari 1 Yohanes 3 ayat 8. Berbunyi demikian. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Berikutnya dari Yohanes pasalnya yang ke-6 ayat 39. Perkataan Yesus sendiri, demikian firman Tuhan. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Ini perkataan Yesus sendiri. Berikutnya Matius pasalnya yang ke-10 ayat 30. Matius pasalnya yang ke-10 ayat 30. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya.
Roma 8 ayat 28 berbunyi demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang sesuai dengan rencana Allah. Ayat yang berikutnya 2 Korintus pasal 1 ayat 22. 2 Korintus 1 ayat 22 berbunyi demikian. Memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Terakhir, Roma 8 ayat 14. Roma 8 ayat ke-14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Nah, jadi ya, sekali lagi pertanyaannya akan Kak Noven ulang. Apa penghiburan utama yang kamu miliki dalam hidup dan juga saat mati? Jawabannya, aku bukan milikku sendiri, melainkan milik Yesus Kristus, Juru Selamatku yang setia. Dia telah melunasi semua dosaku dengan darahnya yang berharga, melepaskanku dari kuasa iblis dan menjaga hidupku dengan penuh kasih. Tidak ada satu hal pun, bahkan sehelai rambut pun yang jatuh tanpa seizin Allah Bapa. Segala sesuatu diatur untuk kebaikan keselamatanku melalui Roh Kudus. Aku diberi jaminan hidup yang kekal dan hati yang rela untuk melayaninya. Mengapa? Sebagai milik Kristus, kita tidak lagi hidup dalam ketakutan akan dosa atau kematian. Yesus yang berkorban di kayu salib menebus kita, melepaskan kita dari dosa, dan mengatur hidup kita untuk kebaikan. Roh Kudus memberikan kita penghiburan dan kepastian bahwa hidup kita tidak berakhir kematian, tetapi berlanjut dalam kebahagiaan kekal bersama Allah. Ilustrasi singkat. Bayangkan, kamu memiliki sebuah jaminan asuransi yang menjamin seluruh hidupmu tanpa batas. Kamu akan merasa aman dan percaya. Begitu pula dalam Yesus. Hidup kita sepenuhnya dijamin dan dilindungi, tidak hanya di dunia ini, tetapi juga untuk kehidupan kekal. Perenungan. Bagaimana perasaanmu saat mengetahui bahwa hidup dan matimu dijaga oleh Tuhan? Bagaimana perasaanmu saat mengetahui bahwa hidup dan matimu dijaga oleh Tuhan? Perenungan yang berikutnya, apa arti penghiburan dari Yesus bagimu dalam menghadapi situasi yang sulit? Mari kita masuk pada pertanyaan kedua. Apa saja yang perlu kamu ketahui agar dapat hidup dan mati dengan bahagia dalam penghiburan ini? Jawabannya, ada 3 hal yang harus kita pahami. Pertama, betapa besarnya dosa dan penderitaan kita. Kedua, bagaimana kita bisa dibebaskan dari dosa dan penderitaan. Ketiga, bagaimana kita bersyukur
kepada Allah atas kelepasan ini. Mari kita lihat ayat-ayat Alkitab yang menjadi referensi hal berikut ini. Mari kita lihat Mazmur 130 ayatnya yang ketiga sampai dengan keempat. Mazmur pasal ke-130 ayat 3 dan 4. Ayat 3 berbunyi demikian. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat Tuhan tahan? Saya ulangi. Mazmur pasalnya 130 ayat 3 dan 4. Ayat 3 berbunyi demikian. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Ayat keempat. Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Demikian firman Tuhan. Lalu mari kita lihat Roma pasal 7 ayat 24 dan 25. Roma pasalnya yang ke-7 ayat 24 dan 25. Ayat 24 bunyi demikian. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ayat 25. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insanku aku melayani hukum dosa. Mari kita lihat lagi ayat Matius 11 ayat 28. Misalnya yang ke-11 ayat 28. Ini perkataan Yesus sendiri. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius pasal ke-11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Saya ulangin pertanyaan kedua. Apa saja yang perlu kamu ketahui agar dapat hidup dan mati dengan bahagia dalam penghiburan ini? Jawabannya ada 3 hal yang harus kita ketahui atau pahami. Pertama, betapa besarnya dosa dan penderitaan kita. Kedua, bagaimana kita bisa dibebaskan dari dosa dan penderitaan itu. Ketiga, bagaimana kita bersyukur kepada Allah atas kelepasan ini. Mengapa? Jawabannya dari 3 pokok itu adalah berikut. Untuk sungguh-sungguh merasakan penghiburan di dalam Kristus, kita perlu memahami situasi kita. Kita adalah pendosa yang membutuhkan pertolongan. Yesuslah jalan pembebasan kita. Dan kita dipanggil untuk bersyukur atas kasih dan keselamatan ini. Memahami ketiga hal ini membawa kebahagiaan sejati ataupun kedamaian sejati, baik dalam hidup maupun saat kematian. Ilustrasi singkatnya, pikirkan saat kamu belajar untuk ujian penting. Kamu perlu mengetahui apa yang kamu belum pahami, bagaimana cara belajarnya, dan pada akhirnya rasa syukur saat kamu lulus. Begitu pula dalam hidup Kristiani. Kita perlu memahami masalah dosa, jalan pembebasan melalui Yesus, dan menghidupi syukur atas keselamatan yang telah kita terima dari Yesus Kristus.
Perenungan yang pertama, apa yang kamu sadari tentang dosa dan kebutuhanku akan keselamatan? Apa yang kamu sadari tentang dosa dan kebutuhanku akan keselamatan? Perenungan kedua, bagaimana kamu menunjukkan rasa syukur atas keselamatan yang telah diberikan Tuhan? Bagaimana kamu menunjukkan rasa syukur atas keselamatan yang telah diberikan Tuhan? Nilai pembelajaran. Pemahaman ini mengajarkan bahwa satu-satunya penghiburan yang sejati ada di dalam Kristus. Hidup dan mati, kita aman dalam Dia yang sudah menebus kita di kayu salib. Memahami keadaan kita yang penuh dosa, kebutuhan akan pembebasan, dan rasa syukur atas keselamatan yang diterima adalah dasar bagi kebahagiaan sejati. Tips untuk kehidupan sehari-hari. 1. Renungkan jaminan dalam Kristus. Ingatlah bahwa Yesus memegang hidupmu dengan kasih. Dalam situasi apapun, ingat bahwa kamu miliknya dan dijaganya. Kedua, jangan remehkan pentingnya pengakuan dosa. Pengakuan dosa bukan untuk membuat kita merasa buruk, tetapi untuk membuka jalan bagi pengampunan dan pembebasan. Dengan demikian, kita bisa mengalami transformasi hati dan pikiran. Yang ketiga, hiduplah dengan syukur atau bersyukur. Mulailah hari dengan mengucap syukur atas keselamatan yang telah Allah berikan. Biarkan rasa syukur ini memotivasi tindakan sehari-harimu. Praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Keempat, berbagi penghiburan kepada sesama. Jika kamu merasa terhibur dalam Kristus, cobalah berbagi penghiburan ini kepada teman-teman atau orang lain yang sedang berjuang dalam hidup. Bagi orang-orang di sekitar kita, di mana kita bertegur sapa, cari kesempatan untuk memberikan penghiburan yang daripada Kristus. Karena panggilan kita menjadi garam dan terang dunia. Demikian katekismus pada minggu pertama. Semoga ini menjadi berkat dan pembelajaran yang berguna. Demikian sharing hari ini. Tuhan Yesus memberkati.